Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Via Amalia, NIM 193111036. Di sini saya akan menjelaskan mengenai masail fikih, yaitu memahami permasalahan kontemporer. Historisitas fikih. Al-Quran dan hadis di dalam Islam menempati posisi utama dalam sumber peradaban. Kedua sumber primer ini muncul sebagai respon atas problem sosial kultural yang terjadi pada kurun waktu tertentu. Di negara Indonesia, Islam ditampilkan oleh penganutnya dengan berbagai macam corak, bentuk, dan pemahaman. Hal tersebut terjadi akibat pengaruh pola dakwah para wali dan datuk saat mengembangkan Islam di Indonesia. Di Indonesia itu terdapat dua organisasi Islam sebagai representasi organisasi Islam Indonesia, yaitu Muhammadiyah NU. Selain itu ada aliran teologi dan mazhab fikih. Kemudian stagnasi tasyrik Islam. Fikih merupakan hasil olah nalar manusia relatif dan lahir berdasarkan kondisi sosial kultural. Karena itulah fikih di suatu tempat belum tentu cocok di tempat yang lainnya. Hal itu terjadi karena kondisi masyarakat yang berbeda. Apabila terjadi perselisihan, maka yang berpotensi mengancam eksistensi ukhuwah, maka umat Islam harus membangun komunikasi di atas prinsip persaudaraan. Karena fikih itu mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungannya. Kemudian fenomena fikih generasi awal. Setelah wafatnya Rasulullah, maka terputuslah wahyu. Kemudian sementara masalah terus bermunculan melingkupi kehidupan para sahabat. Tidak jarang mereka melakukan ijtihad karena tantangan hidup dan kondisi sosial historis sudah berbeda dengan masa waktu masih ada Nabi. Terjadilah perbedaan pandangan di kalangan para sahabat, khususnya kalangan Khulafaur Rasyidin. Ketika terjadi permasalahan, maka para sahabat itu akan mendatangi Rasulullah. Dan setelah Rasulullah wafat, maka mereka akan merujuk kepada Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Kemudian mereka akan merujuk kepada nas-nas agama atau dengan menggunakan ro'yu melalui prosedur ijtihad mereka. Fenomena fikih pada masa pembentukan mazhab. Sebagian ulama, khususnya para ahli sejarah, pembentuk hukum Islam memandang bahwa mazhab-mazhab yang dibangun oleh para imam mazhab lahir dalam kitaran pengaruh politik penguasa. Di antaranya ada Abu Hanifah, Imam Malik, Al-Imam Al-Syafi'i, Ahmad ibnu Hanbal. Ketika pintu ijtihad tertutup, pada masa kodifikasi atau fatwin menyebabkan berhentinya kajian fikih. Pada masa itu, diskusi mazhab turut berkembang antara ulama penganut mazhab yang satu dengan ulama yang lainnya, ditujukan untuk menyerang. Mereka menulis karya hanya untuk mempertahankan mazhab yang dianutnya dengan menyerang mazhab yang lainnya. Kemudian hingga timbullah fatanisme dengan menghilangkan sedikit atau banyaknya sikap tasamu dan ukhuwah. Padahal tasamu dan ukhuwah itu adalah suatu masalah yang prinsipil dalam Islam dan wajib untuk dijaga. Mengembangkan ijtihad independen. Adanya kemajuan zaman sekarang membawa atmosfer perubahan yang serba cepat. Masalah sosial muncul dengan beragam. Problem masyarakat demikian berkembang jauh berbeda dengan ketika adanya fikih menjadi produk ijtihad baru di masa lalu. Pada bentuk penghargaan hal ini menuntut para intelektual untuk merespon dan bertanggung jawab atas keintelektualnya. Adapun bentuk penghargaan kita terhadap karya-karya ulama masa lalu, yaitu melanjutkan ijtihad mereka sesuai tantangan zaman, adalah sebuah keniscayaan. Akhir-akhir ini kerap kita temui kecemasan dari para intelektual yang berarti bahwa ternyata usul fikih itu hingga saat ini itu masih kaku dalam menghadapi dan menyapa konteks peradaban kekinian. Indonesia Islam yang majemuk. Umat Islam di Indonesia itu merupakan umat Islam yang unik dan heterogen, yaitu dari agamanya, kepercayaan, suku, ras, etnis, budaya, sehingga dibutuhkan penanganan khusus. Akibat mazhab penguasa di masa lalu telah mewariskan fanatisme yang begitu kuat, sehingga terkadang pandangan ulama sendiri pada mazhab itu dianggap telah memadai. Akibatnya
Semangat mengkaji teks Al-Quran dan hadis itu melemah, padahal pandangan ulama mazhab yang masa lalu itu merupakan produk pemikiran ijtihad berdasarkan konteks sosial-kultural yang mengitari kehidupan umat Islam pada saat itu. Kegelisahan itu merupakan respon dan perlakuan umat lebih mensakralkan kebenaran fikih daripada mazhab yang dianutnya, dibandingkan animo dan menggali sumber primer yaitu Al-Quran dan Sunnah. Kearifan menyikapi perbedaan. Pada tataran realitas, keberagaman berpeluang memicu timbulnya benih-benih konflik di tengah masyarakat. Keragaman dan perbedaan dalam berbagai aspeknya, baik secara individual maupun kolektif. Agar kehidupan individu dan kelompok itu lebih dinamis sehingga dapat melahirkan kompetensi secara sehat dan memperdalam kebaikan atau fastabil khairat dan tolong-menolong dan menata kehidupan bumi ini. Fikih harusnya mampu memberikan jawaban tuntas terhadap berbagai fakta empirik. Fikih di Indonesia sendiri itu meskinya lebih akomodatif dan toleran terhadap fakta keragaman tersebut. Urgensi perumusan fikih Islam di Indonesia. Urgensi dalam hal ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan urgensi perumusan fikih sesuai dengan konteks kehidupan umat Islam di Indonesia. Sebab Al-Quran itu kan sebagai wahyu dan Tuhan, sementara fikih merupakan produk dan hasil kreasi intelektual para fuqaha, hendaknya dapat dibedakan. Warisan yang ditinggalkan Nabi adalah Al-Quran dan Sunnah. Ulama fikih idealnya mewariskan cara memahami Al-Quran dan Sunnah, dan bukan semata-mata pada produknya saja. Terjadilah distorsi dan manipulasi sejarah, dan dampaknya negatif dan pengambilan kesimpulan hukum-hukum fikih. Harus dipahami bahwa produk-produk pemahaman dan hasil ijtihad ulama terdahulu syarat dengan latar belakang kesejahteraan menjadi variabel berpengaruh terhadap produk pemahaman mereka. Karena itulah membaca fikih harus disertai dengan kesadaran dan historis. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.